wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmalasari dengan NPM 2020-21500-227 dari kelompok 6 mata kuliah Sosiologi Sastra. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul genre dan karya sastra. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aska Nur Syahida dengan NPM 2020-21500-380. Yang kedua ada Rahadian Saputra dengan NPM 2020-21500-186. Yang ketiga ada Heri Kurniawan dengan NPM 2020-21500-321. Yang keempat ada Nurmalasari dengan NPM 2020-21500-227. Dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Subrata dengan NPM 2020-21500-320. Karya sastra lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat dahulu, yaitu masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap adat dan istiadat yang berlaku di daerahnya. Karya sastra lama biasanya bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Baik, teman-teman semua, di sini ada 5 ciri-ciri karya sastra lama, yaitu yang pertama ialah terikat oleh kebiasaan dan adat masyarakat. Lalu yang kedua, bersifat istana sentris, atau maksudnya ini ialah karya sastra yang berlatar belakangnya itu seperti kerajaan ya. Biasanya tokoh yang disebutnya ini seperti raja, ratu, putri, ataupun pangeran. Lalu yang ketiga, bentuknya ini baku. Dan yang keempat, biasanya nama pengarangnya ini tidak disertakan ataupun yang kita tahu adalah anonim. Dan yang terakhir ialah bentuk sastra lama Indonesia seperti pantun, gurindam, syair, hikayat, dongeng, dan juga tambo. Lalu di slide berikutnya yaitu ada karya sastra baru. Karya sastra baru Indonesia ini cenderung dipengaruhi oleh sastra dari Barat ataupun Eropa. Nah, bentuk sastra baru Indonesia ini antara lain apa aja? Yaitu yang pertama ada roman, novel, cerpen, dan puisi modern. Ciri-ciri sastra baru Indonesia. Sastra baru Indonesia adalah sastra yang berkembang mulai tahun 2000-an yang diciptakan oleh masyarakat baru dengan didukung peralatan dan teknologi percetakan. Sastra baru berkembang dalam alam kebebasan individu. Yang pertama, cerita atau temanya berkisar di kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya tentang adat istiadat atau tentang persoalan rumah tangga. Yang kedua, bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman, seperti terdapat pengaruh kesastraan barat di dalam tema dan tokoh-tokohnya. Yang ketiga, mencerminkan kepribadian pengarangnya. Yang keempat, selalu diberi nama sang pembuat karya sastra atau pengarangnya dinyatakan dengan jelas. Berdasarkan genre dan bentuknya, sastra baru dibagi menjadi 3 jenis, yaitu puisi, prosa, dan drama. Genre merupakan istilah serapan untuk ragam yang terbagi dalam bentuk seni atau tutur tertentu menurut kriteria yang sesuai untuk bentuk tersebut. Dalam semua jenis seni, genre adalah suatu kategori tanpa batas-batas yang jelas. Dalam ilmu sastra, para pakar pada masa sekarang ini mengungkapkan bahwa yang termasuk genre sastra yaitu ada prosa fiksi dan non-fiksi, ada puisi, dan juga ada drama. Genre fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi adalah sebuah genre yang berisi tentang tulisan-tulisan yang tidak terlalu memutihkan imajinasi. Fiksi adalah sebuah genre yang biasanya berupa cerita yang membutuhkan imajinasi dalam pengolahannya. Jenis-jenis genre fiksi: sci-fi, horror, fantasi, romance, fan fiction, humor, misteri, historical fiction, adventure. Puisi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Menurut H.B. Jasin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Drama dapat didefinisikan sebagai suatu cerita yang dipentaskan di atas panggung, misalnya seperti film, TV, drama radio, dan sebagainya. Sekian video presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.